Halo semuanya, kenalin kita dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mengenai analisa pakaian dan tren global dengan berjudul Jamur. Sebelumnya, kenalin aku Aliana Salsabila dengan NPM 73 yang akan membahas mengenai tren global. Halo, perkenalkan nama aku Feby Aulia Putri dengan NPM 76. Di sini aku bakal ngejelasin tentang analisa pakaian dan aksesorisnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Supadila dengan NPM 93. Di sini saya akan menjelaskan tentang tren global mengenai proses keberlanjutan dan aplikasi dalam tekstil. Di sini aku bakal menganalisis pakaian bagian atas, bisa dilihat dari gambar yang tertera. Nah, ini kemeja ini merek Uniqlo. Komposisi baju tersebut tertera dalam care label yaitu 100% serat kapas. Nah, komposisi ini bisa dibuktikan dengan kenyamanan saat memakai baju tersebut, yaitu adem dan menyerap keringat. Teknik anyaman yang dipakai saat pembuatan kain kemeja ini yaitu anyaman caper atau twill. Bisa dilihat dari jarak dekat, kain kemeja ini memiliki efek benang miring-miring. Nah, kemeja ini juga memiliki 3 kombinasi warna yang menarik, yaitu deep blue, baby blue, dan cream. Proses pewarnaan pada kemeja ini dilakukan dengan mencelupkan satu persatu benang ke dalam 3 warna tersebut. Kemudian benang dikeringkan. Setelah kering, kemudian benang ditenun. Lanjut ke aksesoris yang ada dalam kemeja tadi. Yang pertama ada button atau bisa disebut kancing. Kancing ini berbahan plastik ukuran 12 mm. Lalu dalam kemeja ini ada 7 kancing pada plaket, 2 kancing pada bagian cuff, 1 kancing pada kerah, 1 kancing pada care label. Jadi total kancing yang ada di dalam kemeja ini adalah 11 kancing. Yang kedua, main label. Biasanya ini berisi nama merek brand. Dibuat dengan teknik ditenun, dipasang di bagian yoke pakaian. Yang ketiga ada side label, biasanya ini berisi ukuran dari kemeja tersebut. Dibuat dengan teknik ditenun, dipasang di pinggir main label. Yang keempat ada care label. Care label ini terbuat dari printed satin sehingga memiliki efek berkilau. Nah, label ini menggunakan bahasa Korea, dipasang di sisi bagian dalam kemeja dengan dijahit. Informasi yang tertera dalam care label ini ada cara pencucian, larangan pemakaian pemutih, pengaturan suhu setrika, dan hal-hal yang boleh dilakukan seperti boleh dijemur atau dikeringkan dengan mesin. Yang terakhir ada interlining atau sering disebut kain keras. Fungsinya untuk memberikan bentuk stabil, biasanya ada pada bagian kerah dan cuff. Jadi untuk tren global yang kita ambil ini diambil dari material jamur, yaitu miselium yang merupakan bagian vegetatif dari jamur yang terdiri atas jaringan lifa atau struktur menyerupai benang halus yang tumbuh dengan cepat di atas tanah organik. Nah, salah satu contoh aplikasinya ini tuh pernah dipakai oleh perusahaan namanya Mikotex yang merupakan inovasi material tekstil dan dikembangkan oleh startup Belanda yang bernama Neva. Untuk proses produksinya sendiri itu tahap pertama ada fermentasi cair di mana miselium itu akan ditumbuhkan, lalu ditunggu dalam waktu 5 hingga 8 hari agar berkembang menjadi biomasa. Pada tahap kedua ada pencetakan 3D otomatis di mana nanti biomasa akan diaplikasikan secara robotik ke dalam cetakan 3 dimensi dan dapat disesuaikan dengan desain pakaian. Nah, untuk tahap terakhir yaitu ada proses pewarnaan yang akan dicampurkan dari pigmen langsung ke dalam biomasa sehingga menghindari teknik pewarnaan konvensional yang boros air, energi, dan bahan kimia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang material Mikotex. Dikembangkan oleh Neva, sangat cocok digunakan dalam berbagai produk fashion dan desain karena sifatnya yang fleksibel, ringan, serta tahan lama. Dalam ilusi mode, material ini dapat diaplikasikan pada pakaian fungsional dan bergaya futuristik berkat kemampuannya untuk dibentuk secara presisi dan mengikuti pola tubuh manusia.
tanpa sambungan jahitan. Selain itu, Mikiotex juga ideal untuk pembuatan aksesori seperti tas, sepatu, dan dompet, menggantikan kulit hewani dengan pilihan yang sepenuhnya ramah lingkungan dan bebas dari bahan kimia. Tidak hanya terbatas pada fashion, material ini juga mulai dilirik dalam sektor desain interior, seperti untuk panel dekoratif, pelapis dinding, hingga furnitur ringan, karena tampilannya yang organik dan kemampuannya menyerap suara